Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan Allah muliakan Abuya sebagai guru rohani yang mendidik rohani kita agar hanya menyaksikan Allah pada alam dan pada diri kita. Semoga Abuya sehat, panjang umur, dimudahkan segala perjuangan Abuya, disampaikan cita-cita Abuya, dan diridhoi perjuangan Abuya. Yang kita muliakan para tengku-tengku, guru-guru, Tengku Abu Umar, Tengku Ansari, Tengku Selamat, Tengku Imam yang telah dapat berhadir pada malam ini, juga amarah Allah kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak kan hana berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berzikir agar kembali kepada asal kejadian kita, bahwa kita dari Allah. Maka dari seluruh ciptaan Allah, yang paling mulia, yang paling lebih adalah insan. Barangkali kita banyak mendengar pendai dari seluruh ciptaan Allah. Ada tempat yang Allah muliakan, di mana itu kita mayu kata tempat oya, maka apa hajat kita berhajat, kita meniru ke Allah, Allah cepat mengabulkannya. Yaitu masjid, itu tempat mulia. Ka'bah, Masjidil Haram, tempat. Majelis zikir, itu tempat. Malah kena Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu lewati kebun surga, jangan kamu sia-siakan, bersedap-sedaplah kamu. Qal, kata sahabat, apakah kebun surga? Jawab Nabi, halqatul dzikri, adalah majelis zikir. Maka majelis zikir berarti tempat yang dimuliakan oleh Allah. Juga dalam ayat hadis kita mendengar ada di samping tempat waktu yang dimuliakan, yaitu waktu sahur kita melakukan tahajud, waktu antara azan dan iqamah ikayone kita berdoa mudah dikabulkan, waktu setelah melakukan sholat fardu, itu waktu-waktu yang dimuliakan. Antara khatib khutbah pertama dengan khutbah kedua, duduk itu waktu yang Allah muliakan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ka'bah itu mulia, masjid itu mulia, majelis zikir itu mulia, waktu-waktu banyak yang mulia. Tapi yang paling mulia dari semua itu adalah manusia.
Lebih mulia manusia daripada masjid. Lebih mulia manusia daripada majlis zikir. Bahkan lebih mulia manusia daripada Ka'bah sekalipun. Ka'bah dibuat oleh tangan manusia. Manusia dibuat oleh Allah. Ka'bah untuk manusia. Manusia untuk Allah. Manusia lebih mulia daripada waktu antara azan dan iqamah. Manusia lebih mulia daripada antara dua khutbah. Karena manusia diciptakan adalah sebagai khalifah Allah, wakil pengganti Allah untuk menzahirkan ketuhanan pada alam semesta. Yang memperkenalkan Tuhan itu tidak bisa batang kayu, tidak bisa binatang, batu, angin, selainnya malaikat dan jin tidak bisa. Yang bisa menta'arufkan Tuhan kepada alam hanya manusia. Maka manusia lebih mulia dari selain manusia ciptaan Allah Subhanahu. Tapi timbul pertanyaan, manusia lah busi. Manusia, maka kita berzikir agar kembali kepada fitrah. Insan itu dijadikan sebagai wakil Tuhan. Wakil? Mana wakil ini pengganti? Ayah panglima pemangu bertemu ngerjan ke kanak ini karena kesehat. Wakilanku Juma, maka Juma itu wakil untuk melanjutkan perbuatan kita. Kita dipercayakan oleh Allah untuk melanjutkan perbuatan Tuhan, dan itu tidak bisa selain manusia. Maka manusia adalah paling mulia dari segala ciptaan, melebihi dari surga dan neraka. Kekuni jemaah samulianan surga orang jemaah, bukan surahan jemaah, mulia aja. Tetapi pertanyaan, apa manusia yang dia mulia melebihi daripada alam semesta? Dan kemudian kita berzikir untuk memperbaiki nafsu. Pada hakikat, insan itu mulia karena dia datang dari Allah. Dia adalah dari sinaran cahaya Allah. Gerara Allah, gerara kita. Lalu karena kemudian turun ke bumi, melihat kemolekan dunia, kebagusan diri, anaknya, retai, istri, lupa kepada asalnya. Terhijab dia dengan alam dan dirinya. Maka ketika itulah tsumma radadnahu asfala safilin, kami balikkan dia ke dalam neraka paling bawah. Kenapa? Karena tidak mau pulang kepada asal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita berzikir untuk memperbaiki nafsu seperti makalah. Dari apa kita perbaiki? 3 perkara. Pertama, daripada kekotoran syariat. Kita sesahan tubuh kita. Dari apa kita bersihkan? Dari kekotoran syariat. Yaitu kita memelihara batang tubuh kita agar jangan terjerumus kepada larangan-larangan Allah. Tubuh ini tangan, mata, telinga, mulut, kaki, nanti sampai masuk atau melakukan yang dilarang oleh Allah. Mata te nanti nengon usi haram, tangan te nanti memegang yang hak, kaki te nanti melangkah kepada yang haram. Ini kita lakukan agar bersih nafsu daripada kekotoran nafsu, yaitu
maksiat atau dosa. Maka untuk kita dituntut belajar. Ketika kita betul buat ini kebuatan haram ini ke kita buatan dosa ini ke kita buatan maksiat ini. Maka disinilah kita diwajibkan menuntut ilmu agar mengenal apa yang kita gerengok melakukannya dan apa yang harus kita lakukan untuk tubuh ini. Kemudian kita membersihkan nafsu daripada kekotoran tarekat. Bagi orang yang tarekat, orang yang menjalani tarekat, tidak ada maksud dan tujuan dia melakukan hidup, menjalankan hidup kecuali mencari ridha Allah, atau Allah saja tujuannya. Maka kekotoran tarekat adalah teringat di dalam hati selain Allah. Karena selain Allah itu bukan tujuan orang bertarekat. Kemudian kenapa engkau bergerak? Aku bergerak karena ridha Allah. Kenapa engkau tidak bergerak? Diam. Aku berdiam karena ridha Allah. Apapun tingkah tanduk yang dia lakukan tidak lepas menuntut ridha Allah. Pada saat itu bersihlah nafsunya daripada kekotoran tarekat. Tapi kateni banyak melenggong, banyak mengerling kepada selain Allah sehingga penyebab lupa ke Allah. Maka pada waktu itu kita dikatakan nafsu bernajis tarekat. Karena banyak hantu-hantu yang menghantui hati mengingat kepada Allah. Banyak pengalang yang menghalangi kita merasa menjadi budak Allah. Akhirnya budak anak, budak empus, budak erta. Padahal kita diciptakan menjadi budak Allah. Tetapi karena kotor nafsu ini, kita kadang-kadang harus sadar, aku ni budak ni Allah atau budak ni empus. Kita coba kumpul, hati-hati kau ni. Hati tu 24 jam kumpus. Waktu numipe kumpus, mulai numipe hati nak kumpus. Waktu numipe kau ni, waktu tubuh yone hati okey. Ada meh tubuh dan roh tu kita serahkan hanya untuk kumpus. Maka kita bernajis atau kotor nafsu daripada kekotoran tarekat. Maka perlu berzikir. Zikir itu untuk membersihkan nafsu. Likulli syai'in misqala wa misqalul qalbi zikrullah. Bagi tiap sesuatu ada alat penyuci. Dan ketahuilah penyuci hati adalah zikrullah.